as you fade away. Yang suka bantu subrek. Pada saat ini, Kai Taisui telah tenang, matanya kosong, seperti orang idiot, menatap lurus ke langit dengan ekspresi kusam. Ini membuat serangan Wang Hao pada jiwa dewanya sendiri semakin membuka mata. Kai Taisui, apakah ini benar-benar menjadi idiot? Omong kosong, orang ini tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Jadi dia benar-benar tidak siap. Ditambah dengan kekuatannya yang lemah, dia kehilangan akal setelah diprovokasi olehmu. Dia adalah target hidup. Jika kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan ini, kamu akan terlalu gagal. Menghadapi keterkejutan Wang Hao, Jin Sisan cemberut dengan jijik. Selama dia lebih waspada, aku tidak bisa langsung mematahkan pikirannya, dan paling mempengaruhi tindakannya. Kali ini, Wang Hao tidak membantah kata-kata Jin Sisan. Namun, tenanglah, nak, artinya, orang ini idiot, ditambah kekuatannya lemah, dia sangat sombong. Jika kamu melakukan ini pada orang lain, jika kamu melakukan ini, kamu akan secara tidak sengaja membakar dirimu sendiri. Jin Sisan mengingatkan. Dia tidak ingin melihat Wang Hao menjadi idiot. Bukankah dia akan dikendalikan oleh orang idiot? Jin Sisan tidak bisa kehilangan wajah ini. Selain itu, serangan Divine Soul ini memakan banyak Divine Soul. Saya tidak akan menggunakannya dengan gegabah. Memikirkan konsumsi Divine Power pada saat itu, Wang Hao memiliki ketakutan yang tersisa. Jangan menggunakannya sampai diperlukan. Dan Kai Taisui, itu hanya item tes untuk Wang Hao. Saatnya kita pergi. Memulihkan pikirannya, ekspresi Wang Hao menjadi serius lagi. Karena Kai Taisui ini, dia membuang banyak waktu lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Zhou San. Kakak, jangan pergi, jangan tinggalkan aku takut. Namun, pada saat Wang Hao berbalik, Kai Taisui tiba-tiba menyadari sesuatu, dan merangkak dari tanah, meraih celana Wang Hao, dan tampak gugup dan menyedihkan. Ini, tindakan Kai Taisui membuat mata Wang Hao melebar. Kakak, apakah kamu tidak ingin menjadi terlalu tua? Taisui akan patuh. Kakak, jangan tinggalkan Taisui. Air mata Kai Taisui jatuh, dan pengganggu yang dulu berada di akademi dan menggertak yang lemah sekarang menjadi seperti ini. Itu membuat Wang Hao tidak tahu harus berkata apa. Orang ini telah benar-benar tertipu oleh kekuatan jiwamu. Pikirannya kosong. Dan sekarang dia hampir seperti anak berusia 3 tahun. Tidak. Dia lebih naif daripada anak berusia 3 tahun. Dia akan tinggal di tahap ini selama sisa hidupnya. Kamu adalah yang pertama seseorang yang melihatnya. Dia memperlakukanmu sebagai anggota keluarga. Hehe. Melihat Wang Hao yang tertegun, Jin Sisan tertawa licik. Lalu apa yang harus dilakukan? Wang Hao menemukan bahwa dia berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa membuka Kai Taisui, yang memegangi kakinya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Bunuh, untuk apa kau menyimpannya? Tetap narsis. Jin Sisan memutar bola matanya. Tidak cukup menjadi narsis, namun, mungkin lebih berguna baginya untuk tetap tinggal daripada membunuh. Mata Wang Hao berbinar dan menyipitkan matanya. Membunuh Kai Taisui. Paling banyak Kiao adalah hilangnya seorang jenderal yang cakap. Bahkan bukan pria yang mampu. Namun, jika Kai Taisui dibiarkan, Kiao akan sakit kepala. Apa yang bisa lebih memalukan daripada orang yang kompeten berubah menjadi idiot? Bagaimana Seven Lights menghadapinya? Mereka tidak berani membunuh Kai Taisui. Berapa banyak hati orang yang akan menjadi dingin dengan melakukan ini? Keluar dari akademi, Kiao juga tidak bisa melakukannya. Pertahankan Kai Taisui. Ini adalah bahan tertawaan abadi. 7 lampu akan jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Selain itu, melihat situasi Kai Taisui saat ini, mungkin sudah waktunya. Mata Wang Hao berkedip, pelihara dia. Apakah kamu yakin? Jin Sisan bertanya. Tentu, Wang Hao menegaskan, namun, apakah mungkin baginya untuk pulih? Tidak mungkin, jiwamu telah terkoyak olehmu, kecuali ada tembakan kuat untuk membantunya dengan cara yang menantang surga. Dalam hal ini cara,
Aku akan melakukannya lagi. Coba dia. Jin Sisan tersenyum jahat. Wow. Sebelum Wang Hao bisa bereaksi, Jin Sisan melintas dan melemparkan dirinya ke Kai Tai Sui. Desis. Aku melihatnya menarik napas dalam-dalam. Dan Wang Hao sepertinya melihat 2 napas ditarik paksa dari tubuh Jin Sisan. Metode apa ini? Apa yang telah kamu lakukan? Mata Wang Hao melebar. Dan dia menatap Jin Sisan dengan waspada. Fragmen jiwa yang patah. Hehe, percuma tinggal di tubuhnya. Lebih baik memakannya. Ini tonik besar, jangan khawatir. Sulit bagi para dewa untuk menyelamatkannya sekarang. Setidaknya, tidak ada seorang pun di Donghuang memiliki kemampuan ini. Jin Sisan berkata sambil tersenyum. Makan pecahan jiwa, kamu. Mata Wang Hao menjadi semakin waspada. Ada apa denganku, nak? Jangan anggap itu sebagai hati dan paru-paru keledai. Apakah kamu tidak khawatir tentang kesembuhannya? Aku sudah menghilangkan kekhawatiranmu. Tetapi kamu masih belum puas. Lagi pula, aku kondensat sinar jiwa ilahi. Sekarang jiwa ilahi saya masih kosong. Apa yang terjadi? Atau biarkan anak Anda memanfaatkannya. Apa yang salah dengan mengambil beberapa suplemen? Juga, saya telah memecahkan kekhawatiran Anda untuk Anda. Apakah Anda pikir orang tidak akan mencurigaimu ketika idiot ini kembali? Hehe, aku akan membantunya. Aku memilah sisa-sisa jiwa untuk memastikan bahwa orang lain tidak dapat melihat bahwa kamulah yang melakukannya. Itu dia. Apakah kamu masih tidak puas? Apakah masih ada hukum surga? Apakah ada hukum raja? Jin Sisan mengangkat alisnya dan menatap Wang Hao dengan ekspresi cemberut. Jiwa siapa yang bisa kamu makan? Wang Hao bertanya dengan cemberut. Tidak, jika aku bisa, aku masih bisa dikendalikan olehmu. Hanya saja orang ini sial. Dia diubah menjadi idiot olehmu. Dan jiwanya hancur. Ini memberiku kesempatan. Kata Jin Sisan. Oke. Wang Hao menghela nafas pelan. Di masa depan, kamu tidak akan dipanggil Tai Sui, tapi Xiao Caizi. Menatap Kai Tai Sui, yang sedang menatapnya, Wang Hao menggosok kepalanya dan berkata, Oke, kakak itu tidak akan meninggalkan Xiao Caizi, kan? Tanya Kai Tai Sui cepat. Tidak, namun, sekarang saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kamu tunggu aku di sini dulu. Aku akan kembali untuk menjemputmu setelah aku selesai. Wang Hao meyakinkan, tidak mungkin. Siapa yang membuat Kai Tai Sui menjadi idiot sekarang? Sangat melelahkan untuk berkomunikasi dengan seorang idiot. Aku, tidak bisakah aku pergi? Mata Kai Tai Sui berkabut karena air mata. Sulit membayangkan betapa menyeramkannya bagi seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun untuk menunjukkan penampilan yang menyedihkan. Tidak, jika kamu pergi, aku akan meninggalkanmu. Jika Anda tidak pergi, saya akan kembali untuk menjemput Anda. Wang Hao itu tangguh. Xiao Cai itu ada di sini menunggu kakak. Kakak, jangan lupa kembali untuk menjemputku. Kai Tai Sui berkata jujur, sampai saat ini, dia akhirnya melepaskan kaki Wang Hao. Ini membuat Wang Hao menghela nafas panjang. Ayo pergi, tidak ada keraguan lagi. Dengan Jin Sisan, Wang Hao buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Adapun Kai Tai Sui, tanda tanya, dia secara alami akan kembali ke bidang seni bela diri pada waktu itu. Wang Hao tidak perlu khawatir. Berbaring di bahu Wang Hao, menikmati angin bersiul di telinganya dan pemandangan kemunduran di sekitarnya, Jin Sisan tidak bisa menahan napas dengan belas kasih palsu. Saya tidak tahu siapa yang memakan jiwa seseorang barusan dan mematahkan yang terakhir dari mereka. Harapan. Wang Hao terlalu malas untuk memperhatikan. Kiao. Mata Wang Hao dingin. Semoga Zhou-san baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi pada Zhou-san, Wang Hao akan membunuh semua orang di Kiao. Di kedalaman dunia kecil Qingyun, berdiri sebuah gunung yang megah. Ini adalah inti dari dunia kecil Qingyun, Gunung Qingyun. Apa yang harus dilakukan Wang Hao dan yang lainnya saat ini adalah mata air spiritual di puncak Gunung Qingyun. Pada saat ini, di kaki gunung, beberapa sosok bertarung bersama, dan suasananya tampak sangat khusyuk.
Bang! Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga meledak, memenuhi langit dengan cahaya biru. Puff! Tapi melihat sosok kokoh yang dikelilingi oleh beberapa sosok, tubuhnya membeku. Sedikit darah keluar dari mulutnya, dan seluruh orang terhuyung-huyung beberapa langkah. Zhou-san, hari ini adalah hari kematianmu. Sambil memegang pedang tajam, Si Wanpeng mencibir sambil menatap Zhou-san dengan darah di sudut mulutnya. Haha, Zhou-san, jangan khawatir. Kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Dan kemudian kami akan mengirim Wang Hao ke bawah untuk bersatu kembali denganmu. Di belakang Zhou-san, seorang pemuda lain memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Selain Chu Chaoge, siapa lagi? Itu benar. Di kaki gunung ini pada saat ini, orang yang dikepung adalah Zhou-san. Dan orang-orang yang mengepung Zhou-san adalah Chu Chaoge, Chu Fengyun, Su Huang, Si Wanpeng, Zhao Gang dan lainnya. Dalam sebulan terakhir, Zhou-san telah menjadi pusat perhatian di akademi, dan Qiao telah terlalu menderita. Untuk Zhou-san, apakah itu Qiao, atau Chu Fengyun dan Chu Chaoge, mereka semua memiliki keinginan untuk membunuh. Sayang sekali kekuatan Zhou-san terlalu kuat. Dia ingin membunuh Zhou-san di majelis rendah. Terlalu sulit. Ini membuat Qiao, Chu Fengyun dan yang lainnya hanya bisa menelan amarah mereka. Tapi sekarang, dunia kecil Qingyun adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Zhou-san. Menunggu hari ini, Chu Fengyun dan Chu Chaoge menunggu selama sebulan. Menunggu hari ini, Zhao Gang menunggu lebih dari 20 hari. Adapun Su Huang, sejak dia dirusak oleh Zhou-san di Akademi Pyeongchang, dia telah menunggu kesempatan untuk membunuh Zhou-san. Karena itu, setelah melewati penilaian tingkat pertama, orang-orang ini berkumpul. Wang Hao tidak cukup untuk menarik perhatian mereka, dan mereka mengerahkan seluruh energi mereka pada Zhou-san. Begitu Zhou-san meninggal, ancaman apa yang dimiliki Wang Hao? Memikirkan hal ini, beberapa orang memiliki seringai haus darah di seluruh wajah mereka. Kamu mencari kematian. Mendengar kata-kata Si Wanpeng, Chu Fengyun dan yang lainnya, mata Zhou-san menunjukkan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, pria besar ini sangat marah tidak seperti sebelumnya. Orang-orang ini mengepung diri mereka sendiri. Zhou-san tidak begitu marah. Dia marah pada apa yang dikatakan Chu Fengyun. Mereka sebenarnya ingin membunuh Wang Hao. Ini membuat Zhou-san tidak dapat diterima. Zhou-san tidak pernah melupakan apa yang dikatakan Paman Zhou pada hari ketika dia masuk akal. Mulai sekarang, kamu harus merawat Wang Hao dengan baik. Dia mati, kamu mati. Dia hidup, kamu hidup. Ini adalah realisasi pertama Zhou-san. Faktanya, Zhou-san telah melakukan ini selama ini. Dia tidak hanya menganggap semua ini sebagai perintah Paman Zhou, tetapi juga menganggap Wang Hao sebagai anggota keluarganya. Tidak peduli apa Wang Hao. Jika dia tidak mati, Wang Hao tidak akan dihancurkan. Ini adalah satu-satunya kepercayaan di hati Zhou-san. Namun, mengapa orang selalu ingin membunuh Wang Hao? Apakah hanya karena Wang Hao terlalu baik? Dalam hal ini, Zhou-san hanya bisa menghilangkan rintangan untuk Wang Hao. Aura Zhou-san menjadi manik, dan matanya sedingin pedang saat ini. Zhou-san, kamu berani berbicara gila ketika kamu sekarat. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Wang Hao. Merasakan niat membunuh Zhou-san yang tiba-tiba, Chu Chaoge tampak meremehkan. Dikelilingi oleh pengepungan yang berat, telah melangkah ke situasi kematian fana. Siapa yang pada akhirnya memberi pria besar konyol ini keberanian untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Pergelangan tangan Chu Chaoge menjentik, dan ada beberapa jimat lagi di tangannya, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin ganas. Oh, Chu Chaoge, nada yang sangat besar. Jadi, hari ini, Zhou-san dan aku sudah mati. Namun, sama seperti niat membunuh Chu Chaoge adalah Ling Ran, Si Wanpeng dan yang lainnya bersiap untuk melancarkan pengepungan terakhir terhadap Zhou-san. Pada saat itu, dengungan dingin samar datang dari hutan di belakang kerumunan. Ledakan. Dengung dingin yang tiba-tiba,
seperti ledakan yang menggelegar, menyebabkan semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka.